biasanya saya Sufian Malisa kembali menyapa Sobat Mikom yang ada di rumah dalam acara podcast Bincang Sultra Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Senang sekali juga hari ini Vian kedatangan salah satu tamu masih muda, cantik, berbakat, berprestasi. Apa yang bisa mendeskripsikan tamu ini karena kayaknya dia sempurna begitu. Beliau kayaknya kurang enak ya kalau kita panggil beliau karena dia masih muda sebenarnya. Dia masih muda dia daripada Vian sih. Tapi Vian nggak tua amat ya. Dia ini gadis dari Kolaka, salah satu putri kebanggaan Kolaka juga, menjadi finalis Putri Indonesia tahun 2022. Mari kita sapa dia, ada Mbak Arin di sini. Halo, aduh, masya Allah cantik sekali loh ini. Terima kasih, cantik sekali. Aduh, dipuji loh saya nama Putri Indonesia ya. Kalau dilihat auranya ini, insya Allah akan menang. Amin. Prediksi saya. Amin. Jangan lupa sebut-sebut Kominfo ya kalau menang ya. Pasti Kak. Aduh, Mbak Arin, pertama saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir di Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Podcast Bincang Sultra di sini. Kita melihat karena sibuk ya, pasti sibuk. Karena pasti sibuk promosi sana sini. Iya Kak. Melihat sana sini. Aduh, tapi kayak saya lihat ini, gemes saya ya, kayak baby sekali, cantik sekali. Kakak ini muji-muji terus. Iya, dipuji-puji dong, karena seperti yang kita tahu sebenarnya potensi anak muda di Sulawesi Tenggara itu banyak. Salah satunya harusnya ya. Salah satunya Mbak Arin berhasil ya. Dari 14 kontestan Putri Indonesia yang mengikuti lomba pemilihan Putri Indonesia di Sulawesi Tenggara. Mbak Arin putri dari Kolaka yang terpilih. Alhamdulillah Ini Kak. coba yang di studio suaranya pasti dong bangga. Oke Mbak Arin. Oke. Tadi kita udah apa ya? Iya. Sebenarnya insecure loh lihat dia. Gak boleh insecure dong. Nggak boleh insecure, nggak boleh. Kita perempuan semua cantik ya. Cantik di mata orang yang tepat. Mbak Arin selamat datang aja ya saya ucapkan. Oke, saya mau tanya nih. Banyak sobat Mikom yang di rumah pasti penasaran kenapa sih mau mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia? Oke Kak, banyak juga Arin sebenarnya mendapat pertanyaan seperti ini ya Kak. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini adalah cita-cita saya dari kecil. Dari dulu saya suka nonton modeling seperti itu di televisi. Sudah ibu juga sering ikutkan Arin untuk mengikuti lomba-lomba fashion show seperti itu. Ya itulah mulai tertarik dunia pageant seperti ini. Tetapi waktu itu tepatnya mungkin pada saat saya SMP ya Kak, SMP, SMA itu harus terhenti dulu sejenak karena orang tua meminta untuk lebih fokus ke pendidikan dulu sebisa mungkin. Luar biasa loh, dengar-dengar Mbak Arin ini usianya 22 tahun. Iya. Kita beda setahun. Oh iya. Kayak orang di rumah nggak akan percaya ya, sobat Mikom di rumah nggak akan ada yang percaya. Sumur kan ya? Sumur kan ya. 22 tahun sudah berhasil menjadi perwakilan secara nasional ya. Nasional Putri Indonesia. Dengar-dengar mau lomba ke Jakarta. Benar. Hebat sekali. Itu tanggal 18. Insya Allah tanggal 18 Maret itu kita sudah grand final ya Kak. Udah grand final. Tapi untuk dari awal kegiatan itu dari tanggal 2 Maret 2020. 2 Maret 2020. Keberangkatan ke situ dari apa? Insya Allah Arin berangkat bersama dengan orang tua dan tim itu antara tanggal 27 atau tanggal 28 Maret. Februari. Oh Februari, Iya, Februari. 27 sampai dengan tanggal 28 Februari. Iya. Dan sama orang tua, wah hebat sekali. Masih, ya harus dijaga, nggak boleh lecet. Pokoknya karena beliau ini, kayak beliau lagi deh. Satu kebiasaan kalau ada tamu yang lebih tua itu kan namanya beliau ini kan masih muda ya. Karena Mbak Arin ini salah satu kebanggaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi harus dijaga, dirawat seperti malaikat sendiri. Bercanda. Selama menjadi Putri Indonesia Sulawesi Tenggara terpilih pada tanggal 9 Oktober 2021. Kegiatan apa saja yang sudah Mbak Arin lakukan? Banyak sekali. Alhamdulillah banyak sekali karena sebelum Arin mengikuti pemilihan Putri Indonesia Sulawesi Tenggara, Arina juga sudah aktif Kak melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, menginisiasi kegiatan sendiri. Contohnya
Arin suka melakukan kegiatan bakti sosial bersama teman-teman. Saya juga sebelumnya adalah sebagai putri pariwisata di Kabupaten Kolaka. Putri pariwisata, Iya. wah. Jadi saya udah sering Kak mempromosikan tentang kekayaan budaya pariwisata yang ada di Kolaka khususnya pada saat itu. Nah, tapi kan sekarang sudah lebih meluas ya PR-nya Arina nih. Ini sudah Provinsi Sulawesi Tenggara loh Jadi ini. salah satu yang telah Arin lakukan pasti mempromosikan pariwisata, potensi sumber daya alam yang begitu luar biasa melimpah di Sulawesi Tenggara. Selain itu, Arin juga punya advokasi Kak, namanya Grow Your Spirit. Wah. Ini sementara dijalankan juga. Ini dari awal bulan Agustus 2021 sampai dengan hari ini. Dan juga pasti sejauh ini sih yang lebih fokus untuk preparation untuk menuju ke nasional. Soalnya itu tanggung jawab nomor 1. Iya, benar banget. Sebenarnya tanggung jawab itu banyak, tapi ini kayaknya lebih diutamakan Iya. gitu kan, karena membawa nama baik Sulawesi Tenggara, dan Mbak Arinnya sendiri sudah dipilih sama masyarakat, sudah dipercayakan. Apakah ini menjadi beban sendiri, Pak? Pak sih, Mbak. Kayaknya kakaknya agak tegang ya Kak ya? Ada soalnya cantik sekali. Masya Allah. Jujur, ini nggak beres. Memang benar cantik loh dia. Masya Allah. Ada beban sendiri nggak cantik? Pasti kalau ditanya ada beban sendiri, bebannya berat sekali ya Kak. Karena sekarang Arin bukan hanya membawa diri saya sendiri, tapi saya membawa nama Provinsi Sulawesi Tenggara Kak. Iya. Dan cita-cita saya untuk Sulawesi Tenggara bukan hanya untuk membawa nama Sulawesi Tenggara ke panggung Putri Indonesia Nasional, tetapi membawa nama Sulawesi Tenggara untuk menjadi juara di pemilihan Putri Indonesia Nasional. Amin. Masyarakat Kota Kendari, kita harus berdoa, kita harus bukan hanya berdoa tapi mendukung. Mendukung lah, harus ya. Harus. Ini perjuangan kita sama-sama loh Iya. Kak. Jadi bukan cuma Arin, tapi perjuangan kita sama-sama untuk mengharumkan bumi Anua tercinta. Bumi Anua tercinta. Hal-hal apa sih yang kalau misalkan Mbak Arin akan sampaikan, misalkan sudah di sana, sudah di panggung megah Putri Indonesia, lebih kemana sih Mbak Arin ingin mempromosikan Sulawesi Tenggara? Pasti sebisa mungkin kalau semuanya kita bisa mempromosikan tentang kekayaan yang ada di Sulawesi Tenggara, why not? Karena menurut saya Kak, bukan menurut saya ya, yang kita lihat sendiri, Sulawesi Tenggara ini punya potensi alam yang begitu luar biasa, mulai dari tambangnya, perikanan, mungkin semua sektor kita tuh ada begitu ya? ada, dan memang kita melimpah untuk Iya, itu benar. semua, terutama untuk pariwisata pastinya Kak. Jangan salah, Sulawesi Tenggara sekarang itu banyak dilirik oleh investor. Ya, betul sekali. Jadi ya, memang potensi sumber daya alam ini memang harus kita lebih eksplor lagi melalui adanya ajang Putri Indonesia yang diwakili si cantik sebelah saya ini. Begitu. Mau nanya lagi nih Iya. untuk Mbak Arin. Sejauh ini ada nggak sih komentar-komentar negatif tentang Mbak Arin? Kenapa sih harus dia? Ya. Dari sekian banyak orang, pernah nggak sih ada komentar gitu? Untuk komentar seperti itu awal-awal pasti ada ya Kak, yang namanya positive comments, hate comments, semua itu pasti ada. Tapi kalau dari saya pribadi, saya sangat bersyukur kalau ada teman-teman yang memberikan positive comments ke saya tanggapi juga dengan sebaik mungkin. Tetapi kalau saya dapat komentar yang seperti Kakak sampaikan, saya jadikan itu sebagai, bukan melihat itu sebagai negatif comments kan, tapi constructive comment, jadi komen yang membangun. Jadi saya menjadikan itu sebagai bahan untuk saya koreksi diri juga. Sebisa mungkin ya. Jangan sampai ada hal yang saya miss, yang saya nggak sadari, teman-teman yang lain menyadari itu, tapi mungkin disampaikannya dengan bahasa yang kurang baik. Nah itu malah nanti jadi over ini ya, terlalu dilebih-lebihkan. Lebih Iya. baik yang kayak Mbak Arin ngomong tadi, hebat ya, masih muda, positive life, pemikirannya luas, berprestasi. kan kakak dia gitu. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kalau kata Syahrini. Tapi dukungan dari keluarga 100%. Alhamdulillah 1000%. 1000%. Amin. Ya kalau keluarga mendukung, pasti masyarakat kita juga mendukung. Harus. Tim Diskominfo Podcast Bincang Sutra juga dari tadi kayaknya wajahnya ini ya ceria, karena bintang tamu yang hari ini segar sekali. Memang segar sih, memang cantik orangnya. Terus kalau dari lingkungan sendiri, Iya. kan Mbak Arin dari orang biasa tuh kan, tiba-tiba langsung booming gitu, langsung dikenal. Pasti followers di Instagramnya lebih banyak dia daripada saya pastinya ya. Itu Mbak Arin sendiri menyikapi itu, gimana kalau orang lo bilang ada rasa star syndrome-nya nggak sih?
Alhamdulillah untuk dikatakan ada star syndrome seperti itu, saya nggak ngerasa seperti itu ya Kak. Justru saya dengan bertambahnya followersnya Arin, seperti itu saya jadi merasa oh banyak yang sayang sama Arina sebagai perwakilan Sultra. Dengan itu juga Sulawesi Tenggara ini bisa dilirik dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena kita tahu kan power dari sosial media itu seperti apa kan Kak. Jadi saya menganggap itu sebagai satu wadah dan juga batu loncatan pasti untuk Arin supaya bisa suaranya lebih terdengar oleh teman-teman, khususnya lewat salah satu platform yaitu sosial media, Instagram misalnya, Facebook, untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara hebat sekali ya. Terus kalau dari pemerintah sendiri kita tahu Kolaka, siapa sih yang nggak tahu Kolaka kan? Iya, daerah Kolaka sudah begitu maju. Alhamdulillah. Tolong pemerintah bercanda. Dari pemerintah sendiri mendukung langkah dari Mbak Arin, ada nggak sih? Ada pastinya. Semua dari pemerintah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung Arina 100% juga Kak untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia Nasional 2022 Kak. Karena yang tadi Arina sampaikan bahwa tujuannya Arina ini bukan membawa diri Arina sendiri Kak, tapi saya ini sebagai putri daerah Sulawesi Tenggara yang memang mau mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di kancah nasional, dan insya Allah kalau rezekinya Arina kita bawa nama Sulawesi Tenggara ke internasional. Semua pihak pasti ada ininya, maksudnya dukungan tersendiri masing-masing. Iya, alhamdulillah. Oh iya, dan salah satu yang membuat saya terharu juga Kak, karena di Kabupaten Kolaka itu kalau kita jalan itu banyak baliho dukungannya Arina Kak di situ. Dan ya berarti di Kendari juga nih lagi on proses untuk pembuatan baliho. Harus pokoknya. Karena ya sampai segini gitu, maksudnya sudah di titik ini, masa kita nggak beri dukungan sih, harus dong didukung. Si cantik berprestasi ini masih 22 tahun. Kegiatan selain jadi Putri Indonesia apa sih Mbak? Kenapa Kak? Kegiatan selain menjadi Putri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, pasti kegiatannya kan banyak, tapi kegiatan lain gitu ada nggak sih? Kebetulan Arina sekarang sementara koas Kak di Makassar, jadi untuk sekarang sih selain untuk mempersiapkan diri saya ke nasional, saya juga menjalankan tugas saya sebagai seorang dokter muda Kak. Wah hebat, dokter loh ternyata. Calon dokter. Amin, tapi kalau kelihatan ada namanya insya Allah dokter. Amin. Dokter berprestasi, wah nggak salah nih masyarakat Sulawesi Tenggara mempercayakan Mbak Arina sebagai Putri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ke nasional. Wah hebat sekali. Alhamdulillah. Tapi kalau dari karena profesinya sebagai calon dokter juga, berarti cara menjaga kebugaran tubuh untuk menuju ke final itu bagaimana? Pasti olahraga rutin Kak. Kebetulan Arina sekarang lagi rutin gym juga. Rutin gym, makan buah, pasti makanan juga harus selalu diatur. Karena kan juga kita harus tetap jaga body ya Kak ya. Harus. Itu penting. Selain itu vitamin jangan lupa, dan untuk teman-teman semua nggak bosan-bosan saya untuk mengingatkan protokol kesehatan. Terlebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ya Kak ya. Ada varian baru, jadi kayaknya harus ekstra hati-hati. Betul semuanya. Sekali. Jadi di planning tuh makannya gimana, olahraganya gimana, semuanya. Bener. Jadi protokol kesehatan harus tetap selalu dijaga. Vaksin juga nih untuk teman-teman yang belum melakukan vaksin segera. Vaksin segera. Selain pada saat terpilih menjadi perwakilan Putri Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tadi ngomong kan pasti ada beban tuh ya. Beban, terus menyikapi hal ini tuh gimana ya? Dari beban-beban tersebut, apakah cenderung kayak berpikir, aduh, saya bisa nggak ya? Pernah nggak sih insecure? Kalau ditanya pernah insecure menurut saya sih wajar ya, dan hal yang sangat lumrah, semua orang tuh pasti pernah alami itu Kak. Tapi kalau dari Arin pribadi, sebisa mungkin pemikiran-pemikiran negatif yang dari orang lain ataupun yang dari saya sendiri, saya mau jauhkan itu semua Kak, karena itu pasti bakal ada dampaknya untuk diri saya sendiri. Seperti itu, karena
saya tuh percaya Kak, apa yang ada di pikiran kita, apa yang juga kita ucapkan itu akan terjadi di suatu hari nanti gitu. Jadi saya tuh selalu percaya omongan itu adalah doa. Iya benar. Jadi sebisa mungkin apapun yang keluar dari mulut saya itu Kak adalah hal-hal yang betul-betul positif aja. Amin. Jadi kalau ditanya, jadi kalau misalkan ditanya, Ari nanti yakin nggak bisa juara? Apapun hasilnya nanti di depan mau juara apa enggak, saya selalu bilang pasti bisa. Pasti bisa. Karena percaya dengan kekuatan omongan itu adalah doa. Omongan itu adalah doa. Jadi ya kita mengucapkan hal-hal baik saja. Iya. Hebat sekali loh. Sebenarnya Putri Indonesia ini termasuk salah satu cita-cita terbesarnya Mbak Arin nggak sih? Pasti Kak. Pasti. Dan saya percaya pasti semua perempuan yang ada di Indonesia, yang ada di dunia pasti siapa yang tidak mau untuk gelar ini Kak. Tapi ya itu it depends on us lagi. Maksudnya passionnya orang kan beda-beda. Kalau Arina pribadi memang passionnya suka di dunia pageant seperti ini. Dan ya cita-cita terbesar saya adalah menjadi seorang putri Indonesia dan mewakili tanah kelahiran saya, Sulawesi Tenggara. Wah, hebat sekali. Tanah kelahiran dari Kolaka lagi ya. Iya, betul. Hebat, luar biasa. Sejauh ini prepare atau persiapan yang sudah dilakukan dari Arin, timnya sendiri untuk mengikuti lomba pada bulan Maret itu bagaimana? Alhamdulillah kita sudah mendekati di angka 100% pastinya, karena ini kan sudah mendekati hari H untuk keberangkatan. Jadi sekarang kita lagi on proses untuk pembuatan video profile Arina, salah satu tugas dari yayasan juga untuk kita ke nasional. Lalu untuk persiapan yang lain dari hal public speaking, bahasa, catwalk dan yang lainnya, insya Allah itu masih belajar juga pastinya, karena kita nggak boleh merasa puas dengan kemampuan diri sendiri. Terus diasah. Betul. Terus hebat sekali. Seorang Rina gitu ya, Putri Indonesia aja masih belajar. Masa sebelum main di rumah nggak ada belajarnya? Kan ibaratnya kayak begitu ya. Terus untuk Rina sendiri, melihat potensi anak muda di Sulawesi Tenggara pasti banyak. Cuman mungkin dari mereka yang kurang percaya diri seperti Arina, kurang mungkin mengasah kemampuannya seperti Arina. Itu pesan-pesannya apa sih untuk sobat Nikom? Oke. Kalau dari Arina sendiri Kak, mungkin awal-awal saya juga pernah merasakan hal seperti itu, tapi dari situ saya belajar rasa tidak percaya diri, kurang percaya diri itu muncul ketika kita tuh nggak ada motivasi untuk mencapai goals yang kita ingin capai. Jadi saya tuh nggak bosan-bosan juga untuk menyampaikan ke adik-adik, ke teman-teman semua, set your goals, apapun yang kalian mau capai, cita-cita itu bebas loh Kak, setinggi apapun itu maksudnya cita-citain aja, pasti kita bisa selagi kita mau berusaha. Karena yang menjadi tantangan untuk kita meraih cita-cita itu, yang menjadi penghambat untuk kita meraih cita-cita itu adalah diri kita sendiri. Benar. Kita mau atau enggak untuk capai itu. Membangun brand self diri sendiri, memperluas relasi, belajar banyak hal-hal baru tentunya. Seperti yang Mbak Arina sudah lakukan. Iya, it's okay kok kalau misalnya kalian merasa terkadang mungkin merasa kurang percaya diri untuk itu, tapi percaya kalian itu ada di dunia. Allah itu adakan kita di dunia ini dengan satu kelebihan yang orang lain itu tidak punya. Jadi harus dicari apa ya kelebihan saya, selalu gali yang ada di diri kalian. Jangan pernah berhenti belajar pastinya Kak, karena saya seperti itu. Maksudnya I'm confident to say Arina itu adalah orang yang ambisius, karena saya tuh punya mimpi yang sangat banyak Kak untuk saya capai. Tapi saya juga untuk mencapai cita-cita tersebut, saya juga harus sesuaikan dengan kemampuan diri saya. Gimana ya saya mau mencapai sesuatu hal yang besar kalau saya juga tetap stuck di titik seperti ini aja, nggak mau improve diri saya. Improve diri sendiri. Jadi itu salah satu tips dari Arina. Terus belajar, terus improve apapun yang kalian punya. Ketahui kekurangan kalian dan coba jadiin kekurangan kalian itu menjadi kelebihan. Gitu. Di list dulu ya. Kalau Kalau di list Kak, Arina ada menerapkan itu? aku ada list, jadi itu di notes handphone itu di tahun sekian, oh saya mau ini. Wah hebat. Iya. Kan biasanya ada orang bikin planning tuh
kalau ilmu manajemen di learning itu harus ada 2 tahun, 5 tahun, berapa tahun ke depan. Iya. Kalau Mbak Rini termasuk salah satu orang yang berarti konsisten dengan dirinya sendiri ya. Karena besok harus ngapain nih? Saya besok bangun tidur harus olahraga, berarti sudah dipikirkan. Memang berarti dari kepercayaan diri dibangun dari seperti yang sudah Mbak Rina bicarakan seperti itu kan. Iya. Hebat sekali. Alhamdulillah. Terus Mbak Rina untuk harapan sendiri dengan adanya dipercayakannya gelar Putri Indonesia perwakilan Provinsi Sultra menuju ke tingkat nasional. Harapan Mbak Arina untuk semua pihak yang tentunya kayak sudah mendukung, sudah menaruh harapan besar kepada Mbak Arina, selain percaya dan yakin ke Mbak Arina, apa aja sih? Pasti banyak ya Kak ya, karena saya yakin dengan title yang Arina sandang saat ini sebagai seorang Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2022, saya percaya dengan kekuatan yang ada pada title ini Kak. Sangat percaya, jadi saya juga bisa networking itu adalah salah satu hal yang alhamdulillah saya telah dapatkan melalui gelar ini Kak. Jadi saya bisa lebih mudah untuk bertemu dengan orang-orang yang hebat pastinya untuk menyalurkan aspirasi saya sebagai seorang Putri Indonesia Sulawesi Tenggara. Dan yang pasti harapannya untuk seluruh pihak yang telah mendukung Arina, sama-sama jangan pernah kendor semangat dan seluruh bentuk dukungan untuk Arina, karena ini adalah perjuangan kita bersama. Ini bukan hanya Arina yang berjuang Kak, ini perjuangan kita bersama untuk mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional pastinya Kak. Pokoknya harus ya, kita harus dukung Arina. Ada nggak sih proses cara dukungnya tuh bisa kayak SMS atau apa gitu? Nanti ada Kak, nanti ada. melalui voting. Nanti untuk tanggal mulai votingnya akan segera dikabari oleh yayasan pastinya. Tapi mungkin kira-kira pada saat kita lagi sementara karantina sih Kak. Masih mau karantina ya? Iya, nanti ada karantina juga. Bulan Februari itu? Bulan Maret. Bulan Maret? Iya, bulan Maret. Berangkatnya bulan? Akhir Februari. Akhir Februari. Wah, tugasnya luar biasa loh ini. Iya. Masih muda. Jadi jangan pernah kendor semangatnya. Oke, saya dengar ada 48 saya nambah-nambahin lagi kan. 45 kontestan. Aduh, ya ampun. Ini saya saking groginya di samping si ibu calon dokter dan juga insyaallah menjadi Putri Indonesia perwakilan Sultra 2022, jadi agak bekotan. 45 saing gitu lah, saing yang harus Arina hadapi sejauh ini. Bagaimana sih perasaannya? Ada kayak, aduh bisa nggak sih? Deg-degan pasti ada Kak. Tapi kalau ditanya bisa nggak sih, pasti bisa. Pasti karena bisa. Yang tadi Arin bilang, omongan adalah doa, pasti Benar, bisa. pasti Apa bisa. yang nggak bisa kalau kita mau berusaha Kak? Benar sekali. Apa yang kita tidak bisa kalau kita tidak mau berusaha? Ingat ya, kasih notes, tim podcast kasih notes ya. Apa namanya? Ini dari Putri Indonesia kita. Jadi seperti itu. Aduh, terima kasih loh Mas sudah. Saya terima kasih banyak Kak udah diundang di Diskominfo. Saya juga. Bapak Adis juga luar biasa, terima kasih undangannya. Iya Bapak Adis. Ya. Kayaknya kalau dari Bapak Adis sendiri, ini pasti dukungannya 1000% loh. Untuk si cantik Putri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 ini. Semoga menang. Terus kita juga masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara harus banyak-banyak berdoa. Terus kita pantengin tuh informasi cara gimana vote-nya nanti. Voting ya, harus pokoknya kita voting nanti. Jangan sayang-sayang tuh, usah pakai datanya apa. Kalau gibahin orang kita tuh ya komen-komen negatif. Jangan hanya fokus di kasusnya si Dodi tuh ya, keluarga Panera. Kita harus fokus ke putri daerah kita sendiri dari Kolaka untuk memajukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aduh, sebenarnya saya banyak sekali ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman Mbak Arina, tapi ya melihat waktunya kayaknya Mbak Arina memang harus ada agenda lain lagi di sini. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Tim podcast mengucapkan terima kasih banyak sudah mau bergabung, memberikan masukan-masukan positif untuk Sobat Nikom yang ada di rumah. Nah, Sobat Nikom yang ada di rumah, jangan lupa saksikan
podcast Bincang Sultra yang akan dihadiri oleh beberapa tamu yang tentunya menginspirasi seperti anak muda di samping saya masih 22 tahun ini, tapi wah sudah luar biasa. Dan jangan lupa subscribe channel Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu channel YouTube-nya, Instagram-nya ada di bawah sini. Mbak Arina bisa lihat? Ada di bawah sini. Dan kita harus dukung, banyak berdoa. Nanti kalau sudah vote, kita harus vote Mbak Arina untuk menang di Putri Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Amin. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak untuk sahabat Nikom ya. Sahabat Nikom yang ada di Sahabat rumah. Nikom. Mbak Arina, atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan Baik, saya Arina Resiana Alfa, Putri Indonesia Sulawesi Tenggara 2022. Mohon doa, restu, dan dukungannya untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara agar Arina diberikan kelancaran dalam hal persiapan dan juga pasti nanti pada saat saya mengikuti karantina hingga di malam Grand Final. Semoga Sulawesi Tenggara mendapatkan tempat yang terbaik di pemilihan Putri Indonesia pemilihan Putri Indonesia Nasional 2022. Amin, kita doakan. Oke, Sobat Nikom, tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa saksikan podcast Bincang Sultra yang lainnya. Saya Supir Marisa pamit undur diri. Terima kasih Mbak Arina yang cantik, Masya Allah.